Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu bentuk pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno pada periode 1959 hingga 1966. Latar belakang diterapkannya demokrasi terpimpin dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi politik internasional, yang pada saat itu Perang Dingin sedang berlangsung antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berusaha menjaga keseimbangan di antara kedua blok tersebut. Dua, keinginan untuk menjaga kestabilan pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Di tengah dinamika berpolitikan internasional yang kompleks, demokrasi terpimpin dianggap sebagai solusi untuk menghindari polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin terjadi pada periode 1959 hingga 1966, di mana Soekarno menjabat sebagai presiden. Pada masa ini, terdapat berbagai gejolak politik dan sosial, termasuk konflik internal dan tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. Tujuan demokrasi terpimpin. 1. Nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. 2. Keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. 3. Kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Kemandirian ekonomi. Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Akhir dari masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno.
kami segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara